Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat datang teman-teman semua pada pelajaran fikih di kelas 8. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Sebelum masuk ke pembahasan, coba pegang dulu kitab fikihnya. Kitab fikih untuk kelas 8 ini memakai kitab yang baru yang berwarna merah muda. Kita kenalan dulu sama kitabnya. Nama kitabnya adalah Kitab Safinatun Najah fi Usuluddin, dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadromi dengan bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i. Lantas akan kita apakan kitabnya? Kita akan menerjemahkan isinya. Dalam istilah kepesantrenan itu ngalogat. Tapi tidak semua yang akan kita terjemahkan, hanya sebagian kecil. Nah, hanya kalimat-kalimat yang berada di luar kotak dan bergaris bawah. Hanya itu saja, bisa dilihat di tanda panah yang berwarna kuning. Nah, sekarang silakan buka halaman 47. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal pembahasan. A'dzarus sholati, uzur sholat, isnani ada 2. Naumu tidur, wan nisyanu lupa. Silakan kitabnya dikasih harokat sama terjemah. Uzur sholat itu ada 2. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Jika seseorang melaksanakan sholat bukan pada waktunya, maka itu disebut sholat qodho. Jika kita melaksanakan sholat qodho, maka kita akan mendapatkan dosa karena melalaikan waktu sholat. Tetapi ada qodho yang diperbolehkan atau tidak mendapatkan dosa pada saat mengqodhonya. Yang pertama adalah kita mengqodho sholat karena tertidur. Tidur yang seperti apa yang diperbolehkan? Pertama adalah tidur maksimal 1 jam sebelum datang waktu sholat. Contohnya, kita tidur jam 11 siang. Waktu duhur itu adalah jam 12 siang. Ketika kita tidur jam 11, bangun itu jam 5 sore. Otomatis waktu duhur sudah terlewat. Nah, itu yang tidur itu tidak menjadi dosa karena kita meninggalkan sholat duhur, ya. Yang kedua adalah tidak boleh sengaja tidur saat waktu sholat telah tiba. Ketika waktu asar datang, azan berkumandang, kita sengaja tidur. Itu tidak boleh. Bahkan ketika kita sengaja tidur, itu sudah termasuk melalaikan sholat. Itu bisa termasuk kategori dosa karena tidak bersegera melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah meminta dibangunkan saat waktu sholat datang. Baiknya saat mau tidur siang, kita berpesan kepada orang-orang yang ada di rumah atau seenggaknya menyetel alarm di handphonenya masing-masing ketika waktu sholat telah datang, agar kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikan sholat, apalagi meninggalkannya. Dan yang terakhir adalah segera melaksanakan sholat saat sudah bangun. Meskipun tadi kita bangunnya jam 5 sore, itu sholat duhur harus tetap dilaksanakan, karena sholat itu adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Keadaan yang kedua adalah keadaan ketika kita lupa. Tapi lupa yang seperti apa? Nah, yang pertama adalah lupa saat kita pingsan. Pingsan itu lebih parah daripada tidur, ya.
Jadi otomatis ketika kita pingsan, itu kita boleh mengqadha sholat dan tidak mendapatkan dosa saat sudah siuman. Yang kedua adalah gila. Hanya orang waras, hanya orang berakal yang memiliki kewajiban sholat. Orang gila, untuk dirinya saja dia tidak ingat, apalagi untuk melakukan kewajibannya. Dan yang ketiga adalah ayan, epilepsi atau juga kejang-kejang. Ini terjadi ketika kondisi manusia bisa pada waktu sehat ataupun pada waktu dia sakit. Dan yang terakhir adalah bukan lupa karena sibuk bekerja. Aduh, saya lupa sholat duhur, sibuk main Mobile Legend. Bukan seperti itu. Aduh, saya lupa sholat asar, sibuk perang di Miramar. Dan yang lebih parahnya lagi, aduh, saya lupa sholat maghrib karena bikin konten TikTok. Astagfirullah. Jadi bukan lupa-lupa yang seperti itu yang harus kita biasakan ya. Nah, oke. Untuk materi pembahasan sekarang cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.